Hai guys, welcome to my random vlog Legos time. Kembali lagi di random vlog Legos time masih gini ya, oke lupa. Kembali lagi di huru-hara pergabutan ini. Hari ini kan sesuai janji ya guys, mau bikin Lego yang ini. Oh iya, sebelum dimulai, aku sedang agak kepikiran gara-gara video pertama kali aku menggunakan mic ini. Sungguh suaranya sangat jember. Kayaknya waktu itu belum, jadi ada pengaturannya yang bikin apa tuh suaranya ya, namanya diredam. Kayak ada caranya buat ngeredam, pencet tombol dulu gitu. Nah terus itu kena pertama kali ya di tempat umum, di tempat rame. Tapi seingat gue tuh itu bukan yang serame itu suasananya. Tapi entah kenapa, karena riuh ya, namanya juga pertama kali pakai mic. Pas dicek setelah bikin video sih kayaknya fine-fine aja, karena fokusnya ke oh ada suaranya. Tapi ternyata setelah diedit ada pusing ya, suaranya jember banget. Tapi kayaknya pernah sekali, karena tahu pengaturan itu, terus gue coba pencet gitu. Sampai detik ini gue belum pencet lagi. Tahu deh, kadang tuh gue suka bingung, kayak kalau gue cek terus tuh kayak makan waktu aja sih. Harus matiin videonya dulu, gue harus cek dulu. Belum lagi kadang suka riuh kalau di tempat umum ya kan. Makanya gue bikin video ini sekalian gue mau mencoba apakah suara gue sejember itu. Karena udah banyak video yang gue pakai pas pakai mic ini ya. Sebenarnya ada sih, itu salah gue karena mic-nya terlalu jauh posisinya. Apa karena waktu itu gue taruh di bagian dalam, maksudnya diputer, nggak tahu juga sih ya. Pokoknya semoga ini nggak terlalu jember, karena gue inget banget kalau suaranya kalau mic-nya deket emang jember. Makanya posisinya agak jauh seperti sekarang ya kan. Udahlah, pokoknya hari ini mau bikin itu TMI pertama. sedih sih, kayak aduh, gue aja yang ngedit rada sedih gitu ya mendengar suaranya jelas, cuman jember aja, sember gitu. Mohon maaf. Ya udahlah, ini hari ini mau bikin namanya roller. Nggak tahu ini seharusnya apa sih kalau di itu, penggiling, penggilisan kan ada roller ya. Oke, maksudnya dari bentuknya tuh kayak gue mikir ini apa gitu, namanya roller. Kita buka, tak ada lah ASMR walaupun ada mic di tangan gue, hanya buat tak tok itu juga kalau kedengeran. Oke, gue lagi-lagi mau men-challenge, bisa nggak 40 menit ya, dipotong azan dan lain-lain ya, termasuk gak sih harusnya. Oke lah. Oke, ini tuh 8 plus merah, semoga kelihatan 8 plus merah. Oh iya, gue hari ini udah membawa buku ini buat topik. Nggak tahu sih sebenarnya, gue hanya catat apa yang gue inget aja ya kan. Jadi kita buka contekan aja, karena gue kalau nggak dikasih contekan suka lupa aja, akan lari kemana-mana pikiran saya. Jadi kita buat sambil membahas gak banyak. Hai guys, welcome to my random vlog. Salah, harusnya gue nggak opening ya. Jadi hai, ganti hari, karena kemarin bukan insiden tapi tiba-tiba kita harus mengakhiri vlog yang cuma berapa menit itu karena tidak memungkinkan aja. Jadi kita lanjut hari ini, sudah ganti hari yang jelas. Baju sudah berbeda jelas. Kemarin nyampe mana ya? Lupa. Untung belum dibuka kemarin ya, hampir mau dibuka. Terlambat sedikit saja.
ribet beresinnya. Jadi di siang hari ini yang penter-penter ini gue tuh kemarin kan TMI ya kalau nyoba mic pertama kali tuh suaranya sangat-sangat sember. Mungkin satu kayaknya karena gue waktu itu salah make, kedua terlalu dekat, ketiga masih kenceng gitu loh suaranya. Maksudnya volume suara asli gue yang kayak sekarang ini, padahal ngomong biasa aja sebenarnya udah kedengeran, dan jarak mic-nya makanya kan sekarang jauh. Kalau yang kemarin tuh deket, terus emang gue tahu kalau ada noise reduction gitu, bener nggak sih? Pokoknya itulah ya, gue coba tadi ya, sungguh amazing sekali, banyak banget, lucu banget. Gue mencoba, gue pencet, tiba-tiba suara laki. Hi guys, welcome to my random talk. Gak tau sih ini apa bedanya, semoga ada perbedaan. Kedua suara cewek. Oke, welcome to my random talk. Nama suaranya jadi bapak-bapak, tapi jadi suara laki. Aduh, gak bisa, Suara cewek tuh, ya pasti bukan suara gue, tapi suara cewek. Gue nggak tahu sih, tapi gue merasa itu kayak suara anak kecil. Kenapa welcome to my random talk? Karena gue jadi bocil. Aku takut gak bisa balik, jadi gimana balikinnya? Aku gak sama mencet doang ya. Nggak ada suara anak kecil padahal. Tapi ya udahlah, mungkin itu female. Udah, hari ini kita mau membahas apa? Nggak ada yang mau dibahas. Tulis pun juga gue lupa. Kita buka dulu ya guys. Wow. Oke. Aku tuh suka tak ngeliatnya enak, dikerjain enggak. Sorry. Bahas apa ya? Oh, satu. Dari berita pemadaman. Pertama kali kan pemadaman itu di Sumatera ya, yang gue tahu dari berita. Kisah Sumatera yang tiba-tiba gelap gulita. Terus tiba-tiba, bener kan yang panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tua gapat, oke. Nah terus tiba-tiba pemadaman gilir lagi kan di Jawa. Udah stres, udah deket-deket banget lagi, deket rumah maksudnya. Tapi rumah gue tuh nggak kena. Tiba-tiba banget tuh hari jadi minggu ini misalnya tuh daerah Pulau Jawa ya, entah yang di Jawa Tengah atau sekitarnya, di daerah gue tuh kena beberapa bagian. Tapi rumah gue nggak kena. Misalnya minggu ini, terus tiba-tiba minggu depannya tanpa pemberitahuan. Gue tahu sih rasanya tanpa pemberitahuan. Jadi gue inget banget waktu itu gue lagi abis nonton YouTube. Baru banget kelar nonton YouTube itu 2:30, karena HP juga dicas. Untungnya dicas, tiba-tiba jeder, mati lampu. Bener-bener baru banget keluar YouTube, pindahin ke TV, TV-nya mati. Udah tuh, pasrah lah. Tapi nggak lama sih, alhamdulillahnya nggak lama. Tapi bagi yang lama-lama, ya emang rada mengesalkan. Topik ini emang nggak penting sih, karena gue waktu itu kesel aja. Memang sekesal itu sih. Gue juga ngeliat komenan orang-orang kayak tanpa pemberitahuan gitu kan. Tapi gue juga takut sih kalau misalnya besoknya lagi tuh iya juga. Makanya sampai besoknya lagi tuh gue udah mempersiapkan semuanya biar nggak ada yang bikin emosi jiwa kan. Namanya juga mati lampu, nggak tahu berapa lama. Udahlah, alhamdulillah nggak mati lampu.
tapi tiba-tiba mati hari Sabtu. Itu hari Rabu, gue udah bilang belum, itu hari Rabu, tiba-tiba hari Sabtu tang. Tapi untungnya nggak lama, antara salah matiin konyolnya karena cuma 10 menitan, pokoknya nggak lama deh. Pas mati, ya udah mau diapain lagi kan ya. Tapi nggak lama, terus habis itu nyalain lagi kayaknya. Terus katanya salah, kenapa gue bisa bilang salah matiin, karena habis itu tempat lain yang mati gitu. Kocak ya. Itulah kisah mati lampu di daerah rumahku. Kalau dari rumah orang lain, seinget gue banyak yang matinya lama dan berhari-hari. Kasian sih jujur. Gue yang terus ada ya, tapi konyolnya gue baca ya komenan, ada yang bilang kalau mau mati lampu kasih pemberitahuan. Oke, memang iya, emang harusnya ada pemberitahuan. Yang bikin ngeselinnya, ada yang nyelotok gini, Pak kalau mati lampu jangan jangan siang hari dong, kalau bisa malam aja. Buset tendreng, gue pernah mati lampu malam-malam panas, Wak. Bagi orang-orang yang apa itu namanya pakai AC, apa iya nggak panas? Dia mintanya mati lampunya tengah malam. Kalau gue sih enggak loh, kalau bisa mah nggak minta mati lampu tengah malam. Panas, Wak. Pernah sekalinya itu ya mati lampu tengah malam. Ya Allah, panas banget. Beranda. Itu yang minta ya. Sehat dah kalau mati lampu tengah malam. Stres atuh. Janganlah mintain tengah malam kalau mati lampu, entah kalau dikabulin aja. Stres sendiri. Terus ini loncat sih. Sebenernya gue bikin video ini karena udah telanjur bikin, jadi gue jadi bingung mau ngobrolin apa. Ya, kalau ngomongin orang kan sebenarnya emang nggak baik ya. Tapi kan kedengeran ya guys. Cuman ini sepenggal kisah aja. Ternyata menjalani sebuah pernikahan bukan gue ya, belum nikah. Maksudnya kayak menikah, terlambat nikah dengan alasan apapun, itu belum tentu loh menurut gue mendewasakan setiap orang. Ini menurut pandangan gue aja ya guys. Kalau salah ya mohon maaf. Karena bagi gue perumpamaan orang terlambat nikah karena belum waktunya atau mungkin menunggu waktu yang pas, itu benar. Jadi ada seseorang yang memarahi anaknya karena saling bertengkar. Sebenarnya wajar ya, namanya juga anak bertengkar pasti kan dilarai. Tapi yang bikin plot twistnya ya, ternyata ada celetukan yang bikin gue terkejut. Ini ceritanya emaknya menegur anaknya keras kenceng gitu kan. Itu sih sebenarnya balik lagi dengan keluarga masing-masing ya, dengan kebiasaan hidup ya. Sebenarnya kayaknya kalau bentak ada yang bisa, ada yang enggak setiap anak gitu kan. Nah mungkin dia sudah terbiasa dibentak karena bukan dibentak, keras, suaranya kenceng. Terus tiba-tiba di dalam dari dalam tiba-tiba ada yang ngeletok dong. Kamu pukul-pukul, giliran aku aja nggak boleh mukul. Ngerti nggak? Jadi yang ngomong ini tuh ceritanya neneknya. Jadi yang ngomong tuh neneknya kalau negur anak itu jangan mukul, tapi emaknya sendiri niat mukul. Terus adiknya kan udah dewasa pasti kan, ini keluarga nenek, anak pertama, anak kedua, ibunya berarti ibunya, nenek. Di mana sih? Aduh, aku muter-muter jadinya. Anggap aja ibu si A, anak pertama si B, anak kedua si C. Jadi tiba-tiba adiknya bilang, kamu mukul ya gitu ya. Kan padahal enggak ya. Tapi mereka jadi berdebat. Tapi yang bikin gue terkejut tuh ya itu satu hal yang kayak kalimat yang bilang mukul-mukul, sendirinya mukul padahal orang lain gak boleh mukul tuh kayak gimana ya. Gue tuh sulit untuk mendeskripsikan kejadian saat itu karena gue sendiri yang denger tuh kayak ya sebenarnya cerita-cerita kayak gitu banyak ya di luaran sana. Tapi gue nggak expect aja kalau orang ya pokoknya sependengaran gue langsung lah gitu. Itu
segitunya juga gitu ternyata. Baik lagi, ini menurut gue jangan disamaratakan karena setiap orang pasti berbeda sudut pandangnya. Jujur keluarga gue juga nggak yang sebaik orang kira sih sebenarnya. Masa-masa kelam kelam nggak tuh, kayak banding-bandingin anak atau diomelin salah atau pilih kasih, ya kayaknya emang ada-ada aja juga di keluarga gue. Tapi kan menyikapi cara pendewasaan diri gitu loh. Jadi kayak ternyata baby blues itu bisa berkepanjangan. Mungkin karena anaknya banyak. Gue agak syok dengan sudut pandang mereka sebagai orang tua gitu. Agak terkejut saya. Secara nggak langsung gue pribadi pun jadi belajar gitu kalau jadi orang tua tuh, satu, nggak ada kamusnya, kedua, setiap anak berbeda, ketiga, emosi kita juga kan nggak tahu ya nanti seperti apa, atau anak pertama dengan anak kedua gimana. Jujur kalau ngomongin pernikahan gue juga kan nggak tahu ya pokoknya ini sudut pandang gue aja sebagai orang awam, jomblo, single yang tidak tahu menau ini kan. Oh iya, gue masih challenge 40 menit ya guys. Untuk kali ini karena dilakukan siang hari pasti tidak ada azan azannya lama dibanding dari maghrib ke isya, jadi harus 40 menit. Kemarin udah 6 menit, udah setengah jadi. Kelihatan gak sih? Gini, kelihatan gak sih? Enggak ya? Ya gitu deh. Ini kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya. Kecil banget, tangan gue yang kegedean memang. Tanganku yang sangat mungil ini. Mengil. Roda. Tang. Cing. Oke. Berarti ini di sini. Agak munduran satu. Nah. Begini. Teng. Belakangnya belum. Terus taruhnya di tengah-tengah ini dan ini. Semuanya tuh. Semuanya. Oke. Jadi deh. Kok oleng ya guys. Tarang. Yeay. Jadi. Tarah. Oke, udah selesai. Jadi kesimpulannya tidak ada kesimpulan. Besok mau bikin apa ya guys? Kita bikin popcorn dulu ya guys. Popcorn. Oke, kita besoknya ini ya guys. Ini dari mana belinya? KKV. Ini masih KKV belinya. Tarang. Gue tuh punya satu Lego yang sama punya Desika. Kayaknya belum deh. Belum dibikin. Nanti akan aku ajak Desika untuk bikin bareng. Oke, tapi nggak tahu kapan. Tungguin aja selanjutnya. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di random vlog berikutnya. Lego time. Bye bye. Ayo, siapa yang baru buka terus udah malas terus balik lagi keluar? Ketahuan.